Pemirsa, inilah segmen liputan haji. Jamaah haji Indonesia sempat terlantar di Musdalifah dan terlambat mendapatkan makan saat di Mina. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas marah besar ke Masyarik atau perusahaan penyedia layanan haji di Makkah. Jamaah saya sudah makan, baru saya mau makan. Kalau jamaah saya belum makan, saya nggak makan. Dan nggak usah bicara kompensasi dengan kami, kita nggak butuh kompensasi. Pemirsa, Menak protes secara langsung ke pihak Masyarik yang ditemui di Mina saat puncak ibadah haji pekan lalu. Gus Yakut terkejut terdapat jamaah di 2 maktab yang menampung sekitar 2.000 orang belum makan. Keesokan harinya Menteri datang lagi ke Mina dengan permasalahan belum selesai, termasuk soal makanan jamaah. Ia bahkan menolak tawaran kompensasi dari pihak Masyarik sebagai penanggung jawab layanan terhadap jamaah selama puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Protes dari Kemenak ini sudah disampaikan sejak mendapati jamaah terlambat dijemput dari mabit atau bermalam di Musdalifah pada Rabu lalu. Protes dijawab oleh Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik Al-Rabi'ah yang berjanji akan melakukan perbaikan dan tidak akan membiarkan permasalahan pada jamaah haji Indonesia kembali terjadi. Datang ke Mina, ke Arafah, ke Musdalifah sebelum pelaksanaan haji ini kelihatan baik semua, kelihatan siap semua. Tapi begitu di pelaksanaannya, ya kita sahabat-sahabat itu semua tahu apa yang terjadi gitu ya. Nah itu, makanya kita akan kawal terus apa yang disampaikan, hasil-hasil pertemuan 2 hari ini bersama Menteri Haji dan seluruh jajarannya, dan pihak Masyarik juga penyedia layanan yang lain. Kita akan kawal di desa, sudah perintahkan Pak Dirjen untuk melakukan itu. Jadi jangan dibiarkan janji itu ya hanya janji-janji di mulut saja. Pemirsa, menjelang berakhirnya musim ibadah haji 2023, jemaah haji berburu oleh-oleh khas musim haji di kota suci Mekah. Seusai melaksanakan lempar jumroh dan tawaf wada, para jemaah haji langsung menyerbu pusat perbelanjaan yang letaknya tidak jauh dari Masjidil Haram. Seperti apa keramaian jemaah haji untuk berburu oleh-oleh? Kita lihat berikut liputan Levi Wardana selengkapnya dari Tanah Suci Mekah. Hari ini tanggal 14 Zulhijjah 1444 Hijriah, sudah bisa dipastikan seluruh jemaah haji asal Indonesia telah menyelesaikan rangkaian lempar jumroh, baik lempar jumroh ula, wuspo, dan juga aqobah. Nah, ada jemaah haji sebagian yang sudah menyelesaikannya lebih awal, yang dinamakan dengan nafar awal. Nah, bagi mereka yang baru menyelesaikannya kemarin tanggal 13 Zulhijjah, itu dinamakan nafar tsani. Nah, tentunya sekarang tanggal 14 sudah selesai mereka melaksanakan rangkaian ibadah lempar jumroh. Tinggal satu step lagi, yakni melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan untuk melakukan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua jemaah haji sudah bisa dikasih kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Tentunya ketika semua rangkaian ibadah haji sudah selesai, mereka akan segera pulang ke kota masing-masing yang ada di tanah air Indonesia tercinta. Untuk itu, yang paling menarik adalah di musim haji, pernak-pernik oleh-oleh khas haji. Saya akan menunjukkan kepada Anda lokasi pusat perbelanjaan yang bisa ditawar dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, untuk menuju ke pasar tersebut, itu pemandangannya sangat luar biasa karena para jemaah haji disuguhkan dengan banyak banget burung-burung begitu ya, dan bisa dikasih makan oleh para jemaah haji. Tentunya bagi mereka yang tidak bisa atau tidak membawa makanan burung, bisa membeli kepada orang-orang yang menjual di sini. Nah, menariknya di sini pun tidak hanya ada pusat perbelanjaan, tapi ada banyak orang-orang dermawan yang akan memberikan atau membagi-bagikan makanan untuk bersedekah kepada para jemaah haji. Seperti yang saya pantau dan saya lihat, ada beberapa orang yang membeli makanan cukup banyak dengan satu truk begitu ataupun buah-buahan, dan dibagikan ke seluruh jemaah haji yang memang mereka di sini menginap karena lokasi pemondokan mereka itu jauh. Ini khususnya kepada jemaah-jemaah haji asal Afrika ya. Nah, saat ini saya sudah tiba persis di depan area pusat perbelanjaan di dekat Masjidil Haram. Ini seperti Tanah Abang lokasinya. Jadi para jemaah haji bisa memilih oleh-oleh apa yang akan dibeli dan jenisnya seperti apa, mungkin baju koko, makanan. Ini persis sekali seperti Tanah Abang, cuman ini mungkin dari segi kualitasnya berbeda dan pasti tentunya dari segi kebanggaan berbeda karena dibelinya di Tanah Suci Mekah.
Assalamualaikum Pak. Pak, saya dari Metro TV ini Pak. Pak, dengan nama siapa Pak? Jamaluddin. Pak Jamaluddin. Pak Jamal panggilannya. Ini udah melakukan tawaf wada apa baru selesai lempar jumroh? Udah. Tambah wada. Oh, udah. Iya. Ini mau beli oleh-oleh? Iya. Oke. Bapak dari kloter berapa Pak? 48. Kenapa beli oleh-oleh di sini Pak? Karena sini banyak bagus-bagus, murah lagi. Bagus-bagus dan murah ya Iya, Pak ya. Apa yang dibeli Pak? Sajadah, sorban, Oke, siap. Jaraknya jauh nggak lokasi pemondokan Bapak sama Masjidil Haram Pak? dekat dengan Misfalah dulu. Oh, dekat ya? Iya. Oke, ada salam-salam nggak Pak buat keluarga nih Pak? Mungkin kangen. Ya, kangen-kangen sama keluarga, salam-salam buat keluarga, sanak saudara dan ande tolan. Oke, baik. Hati-hati di jalan Pak Jamal. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Nah, itu pemirsa wawancara saya singkat bersama salah satu jemaah Indonesia yang dia sudah mencari oleh-oleh dari kota suci Mekah, yaitu sejadah. Nah, tentunya kita semua berharap seluruh jemaah haji telah melaksanakan ibadah haji dengan lancar, tertib, dan aman, dan kembali pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Dari kota suci Mekah, Levi Wardana, Metro TV. Hari ini gelombang pertama jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Masih ada saja jemaah haji Indonesia yang membawa barang bawaan yang dilarang, termasuk air zam-zam. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV di Mekah, Arab Saudi, Ami Melanrosa. Ami, bagaimana proses kepulangan jemaah haji Indonesia sejauh ini? Ya, selamat pagi Rena. Hari ini 4 Juli 2023 perdana jemaah haji Indonesia akan pulang ke tanah air. Ada 18 kloter Reza dari berbagai embarkasi, di antara embarkasi BPH atau Batam, kemudian JKG atau Jakarta Pondok Gede, dan juga SUB atau Surabaya akan pulang pada hari ini. Adapun jadwal keberangkatan pesawat adalah dari pukul 00.05 waktu Arab Saudi hingga pukul 23.10 waktu Arab Saudi. Seluruh jemaah haji berangkat dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah dan menggunakan pesawat Garuda dan juga Saudia Airlines. Adapun mekanisme keberangkatan jemaah haji sudah mulai menuju Jeddah dari Mekah 8 jam sebelum jam penerbangan, sehingga mereka akan tiba di Bandara King Abdul Aziz 6 jam sebelum keberangkatan. Dan selama setibanya di bandara, mereka akan dipavilkan sebelum nanti akan dicek paspor dan kemudian boarding. Demikian, Teresa. Ya, Ami, bisa Anda jelaskan apa konsekuensinya jika masih ada jemaah haji yang membawa air zam-zam ke dalam koper? Ya, Reza, dari peliputan tim Media Center Haji di Bandara dini hari tadi, ketika jemaah haji menunggu di pavilion bandara, di maskapai Saudia itu kembali men-stripping atau mencek barang bawaan jemaah haji, terutama di koper kabin yang mereka bawa. Dan ternyata, Reza, masih saja ada jemaah haji yang membawa barang-barang yang dilarang untuk dibawa. Salah satunya adalah air zam-zam. Sebenarnya sebelum keberangkatan, jemaah haji sudah barang-barang bawaan jemaah haji sudah diperiksa di hotel, baik beratnya dan juga isinya. Jadi sudah ditimbang sebelumnya dan kemudian diperiksa kembali baik koper bagasi maupun koper kabin. Tapi ternyata memang ada saja jemaah haji yang berusaha untuk membawa air zam-zam, kalau tidak di bagasi mereka membawa di kabin. Dan ternyata di bandara kembali pihak maskapai men-sweeping atau memeriksa dan kemudian mengeluarkan barang-barang bawaan yang tidak boleh dibawa, termasuk air zam-zam. Memang Reza, tidak boleh barang air zam-zam ini memang tidak boleh, sekali lagi tidak boleh dibawa oleh jemaah haji baik dalam koper kabin maupun koper bandara. Selain air zam-zam, ada juga beberapa barang yang menurut aturan maskapai tidak boleh dibawa, seperti barang-barang yang berbahaya seperti senjata api, senjata tajam, atau barang-barang yang mudah terbakar. Perlu saya informasikan juga bahwa maksimal barang bawaan koper kabin itu adalah 7 kg dan maksimal koper bagasi adalah 32 kg. Untuk lebih lengkapnya tentang pernyataan atau imbauan dari petugas penyelenggara ibadah haji terkait barang bawaan di koper bandara dan bagasi, berikut pernyataan Kepala Dakar Bandara Haryanto. Indonesia khususnya yang akan pulang ke tanah air tercinta Indonesia agar membawa barang bawaan sesuai dengan ketentuan. Ketentuan yaitu untuk koper besar itu maksimal 32 kilo dan isinya juga tidak diperkenankan membawa zam-zam. Karena kita lihat juga kemarin di hari pertama itu ketika itu sudah proses X-ray yang ada di
gudangnya Saudi Airlines itu banyak sekali di dalam koper-koper besar itu isinya adalah air zam-zam, sehingga dibongkar semua, dibongkar kemudian dipanggil bahkan nanti jemaahnya untuk mengeluarkan isi yang air zam-zam itu. Ya, Reza. Baik, jurnalis Metro TV Ami Melanrosa melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Pihak maskapai Saudi Airlines menyisir kembali koper kabin para penumpang jemaah haji di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Pemeriksaan ini untuk memastikan tidak ada barang yang dilarang dibawa ke dalam pesawat. Sebagian jemaah haji Indonesia diminta untuk membongkar barang bawaan mereka di pavilion Bandara Arab Saudi. Diketahui salah seorang jemaah membawa barang bawaan yang dilarang maskapai, salah satunya air zam-zam. 2 hari sebelum keberangkatan, pihak maskapai sudah menimbang dan memeriksa koper bagasi para jemaah di hotel tempat jemaah bermukim di Makkah. Namun masih saja ada jemaah yang berusaha memasukkan air zam-zam ke dalam koper kabin. Konsekuensinya, semua barang bawaan harus dikeluarkan dan tidak boleh dibawa jemaah.